Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Hairul Saleh. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam bagi yang berkeyakinan lain agar dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan kewajiban kami dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu yang telah mendahului kami. Tempatkanlah kami dan mereka semuanya dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu, Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan, agar itu lebih bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara ini. Ya Allah, ya Sami, ya Basir, Engkau yang Maha mendengar dan Maha melihat. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara bimbingan teknis dalam lingkup Badan Narkotika Nasional. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, ridhoilah dan berkahilah semua kegiatan ini. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, lapangkanlah rezeki kami dan permudahkanlah kami dalam mencari rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Agus S. Lahida MMR. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya. Kayaknya ganti mic. Yang saya hormati Kepala BNP Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili Bapak Sari. Kemudian pimpinan-pimpinan BNP Sulawesi Tenggara, ada Bapak Adi, kemudian Pak Alwi dan semua rekan-rekan dari BNP Sutra. Selamat datang di Konawe. Saya tes pantun dulu saya lihat agak tegang-tegang. Habis minum kopi, lanjut minum jamu. Nah, lanjut nih. Saya ulangi. Habis minum kopi, lanjut minum jamu. Dunia ini sepi tanpa kehadiran kamu. Asik. Tepuk tangan dulu. Satu kesyukuran buat kami di Kabupaten Konawe, kehadiran teman-teman dari BNP Sulawesi Tenggara tentunya menjadi penyemangat dan motivasi buat kami. Apalagi kemarin tanggal 9 setelah penetapan
BNK Konawe menjadi BNNK, tentunya kami sebagai anak baru, kalau Pak Jenderal bilang pemain naturalisasi, tapi kita tidak bisa bermain. Jadi kalau naturalisasi biasanya bagus di negaranya, kemudian diambil ke kita karena dia turunan Indonesia. Kita ini baru belajar bermain. Kalau main bola kita perlu diajarkan. Hari ini anak-anakku sekalian, teman-teman dari provinsi hadir untuk membantu kita bagaimana merencanakan IPA. Kita biasanya rencananya di PA, tentunya sedikit berbeda. Bagaimana tata kelola keuangannya. Sekarang semuanya sudah gunakan sistem. Kita dikenal masih sebagian manual. Nah, ini bedanya lagi. Karenanya sebelum berapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan ke anak-anak saya, tidak boleh ada satu anak saya yang menderita penyakit TBC. Usah takut, tidak bisa komputer. Bukan penyakit tuberkulosis, tapi T-nya tidak bisa komputer, TBC. Jadi mereka harus tahu, harus bisa. Ini teman-teman datang dari provinsi ya semua pakai aplikasi. Ini kalau kita tidak bisa, kita tertinggal. Alhamdulillah mereka bisa. Dan dalam rekrutmen kami ke depan, usulkan nama-nama yang diminta dari pusat. Jadi kita alhamdulillah sama-sama Pak Salim dengan Pak Jenderal waktu itu kita dapat 2 tenaga security, kemudian 2 pramugari dan 1 tenaga driver. Kami harus uji lagi, baru kami usulkan ke provinsi untuk diteruskan ke pusat. Tentunya harapan saya anak-anak saya ini bisa tercover semua, karena kami perlu sampaikan di sini kita kekuatan personil ada 35 orang. 16 adalah ASN dan sebanyak 16 orang adalah kontra. Yang saat ini juga mereka lagi berjuang untuk menjadi ASN. Harapan semua kita mereka lulus. Nah, hari ini kami bahagia karena teman-teman datang pada saatnya di Sulawesi Tenggara bisa punya perawatan inap korban narkoba. Dan saya optimis karena izin Pak Kepala BNP atau mewakili, salah satu program Pak Prabowo di periode ini, selain memperbaiki sistem penerimaan negara, reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pemberantasan kemiskinan, salah satu adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini masuk poin, sehingga BNNRI ini punya peluang besar untuk mendapat sokongan penuh anggaran dari pemerintah RI. Jadi ini harus kita manfaatkan pimpinan. Karena Pak Presiden sudah mencanangkan bahwa 100 hari pertama ini salah satu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Maka kita harus manfaatkannya untuk mendapatkan sokongan dana sebesar-besarnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Ini harus jadi rawat inap. Itulah maka kami akan coba doa. Kami diskusi dengan Pak PJ Bupati juga. Beliau arahkan ada sedikit lahan di wilayah timur. Akan ke dokter lihat kalau cocok, nah kita usulkan ke Jakarta. Tapi tentunya lewat BNP juga. Nah, inilah yang saya harapkan, peluang-peluang emas yang disiapkan oleh pemerintah RI sekarang harus kita tangkap. Jangan dilewatkan. Kalau kita provinsi pusat, kabupaten tidak menangkap ini, dia akan lewat. Dan salah satu strategi yang sudah dilakukan BNNRI sudah sangat tepat adalah survei. Jadi izin juga saya laporkan, karena survei ini database. Saya paham bagaimana membangun suatu permintaan melalui database. Maka kita kemarin, waktu Zoom meeting masih 14, sekarang sudah 99,58%. Tepuk tangan dulu anak-anak saya. Dan saya perlu sampaikan bahwa ini bukan didapat di kursi. Paham?
Memang tipe saya begitu memimpin. Saya bilang saya mau datang, kenapa? Karena data ini akan dibawa ke Jakarta. Jakarta melihat setiap hari. Dan data ini akan menjadi awal mereka merencanakan satu kegiatan. Kalau datanya salah, kegiatan yang akan muncul pasti salah. Itu bisa dijamin. Dia tidak tepat sasaran. Angka tidak turun, prevalensinya malah naik. Harusnya kita buat turun. Nah, inilah tugas kita semua. BNN Konawe, BNNP, BNN untuk ciptakan angka-angka yang tepat sehingga program dalam perencanaan bisa tepat sasaran. Maka mereka turun. Saya bilang turun. Bahkan terakhir Pak Asli sendiri saya suruh berangkat ke Latoma. Padahal kita tidak punya anggaran. Ya, Pak Sari juga tahu, dia juga sampaikan, kita juga provinsi dokter, ya sama juga, kita di sini juga tidak ada. Tapi kalau kita nggak lakukan, terus siapa yang mau lakukan? Pertanyaannya, kalau tidak bergerak ya siapa lagi? Walaupun anak-anak sudah berusaha, tapi ada memang 3 titik di kami yang sangat kesulitan. Asinua itu tidak terjangkau dengan jaringan wifi maupun internet maupun Telkomsel. Kemudian Latoma, dan sebagian besar Lauta. Tetapi saya bilang ya sudah, kalau kalian bisa bawa penduduknya keluar sampai ke tempat jaringan, baru mereka mengisi. Karena kalau di desanya tidak bisa, bawa dia keluar sampai ke batas di mana kalian dapat jaringan. Nah, itulah yang bisa kita lakukan, walaupun tidak bisa 100%. Kita hitung kalau masyarakat ya tinggal sedikit, 13 orang, desa tinggal 3, kemudian APH juga ya banyak, karena APH kami perlu kita ketahui bersama. Kebatasan personil polisi itu kadang-kadang satu polisi membawai sampai 5-6 desa. Kemudian itu harus jalan. Kira-kira baterainya bisa tahan berapa lama? Tapi kan, jadi yang lama ganti baterainya. Ya bisa kita ngomong putus-putus. Jadi teman-teman sekalian, lanjutnya adalah kita berharap kehadiran Bapak Ibu sekalian akan menjadi berkah sekaligus motivasi buat kami untuk terus memperbaiki diri, membenahi diri sehingga Konawe ini bisa terbebas dari jerat narkoba. Kalau Konawe terbebas dan kabupaten lain semua terbebas, maka provinsi otomatis terbebas. Kalau semua provinsi terbebas, insya Allah Indonesia akan terbebas dari jerat narkoba. Itu lalu kita tadi. Insya Allah. Tapi kalau kita tidak lakukan dari pinggir, ya, maka kita akan kesulitan untuk ke sentral. Mari kita bangun bersama BNN Konawe ini dan semua BNN yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, sebelum saya akhir sambutan ini, saya kemarin ada podcast dengan Kominfo. Ada yang menarik, dan ini belum terselenggara dan belum berjalan di Indonesia. Adalah kurikulum narkoba di sekolah-sekolah. Itu dijamin undang-undang. Undang-undang 35 2009 yang jadi pegang kita menjamin mulai dari tingkat SD sampai SMA harus ada kurikulum narkoba. Tapi fakta di lapangan inilah kesempatan, sekali lagi peluang kita, peluang emas kita untuk mendongkrak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menaikkan kemampuan BNN ini. Kalau ini bisa masuk, yakin saja pencegahan akan lebih mudah. Kita mulai dari usia dini. Kalau sudah kena sulit. Juga sama dengan saya di kesehatan sebelumnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kegiatan hari ini. Teman-teman senang ada di Konawe, dan sekali lagi terima kasih atas dukungan provinsi
selama ini, termasuk melahirkan pemain naturalisasi di Konawe. Ini tidak lepas dari peran semua teman-teman provinsi yang kemarin bahkan membantu mengecat. Luar biasa, saya tidak bisa lupa. Saya kasih tahu anak-anak buatkan cerita profil singkat tentang perjalanan kita. Sehingga kenang-kenangan ini tidak akan terlupakan sampai akhir hayat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus membuka dengan resmi bimbingan teknis pada hari ini kepada Bapak M. Syarif SKM MKS dengan hormat disilakan. Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir di kantor BNNK Konawe dalam rangka kunjungan kerja Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, lanjutkan dengan kegiatan BIMTEK. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Kepala BNK Konawe, sahabat saya Dr. Agus, yang saya hormati para pejabat utama BNK Konawe dan jajarannya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati teman-teman dari BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa waktunya di tanggal 29 Juli ada kurang lebih 129 kabupaten kota yang mengajukan untuk menjadi lembaga vertikal. Namun yang disetujui itu hanya 9 BNK, termasuk Konawe. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah peresmian beberapa bulan lalu, kami juga bersama dengan Kepala BNK Konawe Dr. Agus diundang ke Jakarta untuk evaluasi sejauh mana persiapan pelaksanaan BNK yang sudah mendapatkan restu atau SK dari Menpan. Dan Konawe pada saat itu di semua yang paparan, wah tidak ada yang kalah BNK Konawe. Baik dari segi kesiapan gedungnya, karena semuanya itu hanya pinjam pakai. Tapi BNK Konawe itu sudah hibah, dan itu bisa dibuktikan dan ditunjukkan dengan sertifikat hibah. Lebih-lebih pada saat itu kami juga tampilkan foto saat Kepala BNN RI menandatangani MOU atau hibah, dan itu luar biasa. Kemudian dari segi pendanaan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah itu kurang lebih 2 miliar. Tidak ada yang kalah BNK Konawe, yang ada paling 100 juta, 200 juta. BNK Konawe sampai 2 miliar. Dan itu tidak bisa ada yang menyangga, karena pada saat itu para deputi pada saat itu kan hadir semua. Dan saya ketemu dengan Dr. Agus, kita waktu naik lift itu, karena kita tidak punya akses ke atas, harus pinjam namanya ID card, ketemu dengan karo umum. Dan dia Dr. Agus tanya pada saat lain menanyakan, Bapak saat itu ke Konawe ya? Pas beliau menyatakan yang ada bendungannya itu ya.
Jadi mereka ini terkesan kemarin kita bawa makan siang di bendungan. Itu yang mereka kenal Konawe. Ya, memang betul Pak Dokter. Kesan pertama itu menentukan kesan-kesan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga BNP Sutra ini Pak, sudah berapa yang terbentuk BNK, kami tidak pernah melakukan bintek seperti ini. Paling mereka yang datang satu-satu belajar di BNP. Tapi kali ini kami khususkan programkan kita harus ke Konawe, karena BNK Konawe ini kita punya adik bungsu. Adik bungsu sehingga memang perlu kita berikan penguatan. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, mungkin sebenarnya dalam pengelolaan tata kelola itu sebenarnya hampir sama semua. Seharusnya sudah dilakukan dalam sistem aplikasi. Ini waktunya saja yang mungkin yang belum diterapkan. Tapi sebenarnya secara aturan ini sudah harus diterapkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jadi kehadiran kami di sini, sebelumnya saya juga mohon maaf ini Pak, sedianya Pak Kepala BNNP harus bersama-sama kita pada saat ini. Namun beliau kemarin baru tiba dari Jakarta, langsung dilaksanakan pelantikan kabar baru. Ini kita ini sedang informasi, kemarin itu sudah ada kabar umum baru definitif. Beliau dari BNNK Banyumas, Jawa Tengah. Jadi beliau juga tidak pernah membayangkan dia harus ditempatkan di BNP Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dia juga baru kali ini yang di Sulawesi Tenggara. Dan mungkin juga ke depannya Pak, kalau kita sudah vertikal seperti Ibu Tati misalkan atau Pak Asli, tidak menutup kemungkinan dapat TR di Papua Pegunungan. Sudah begitu konsekuensinya kalau kita sudah vertikal. Jadi tidak ada bilang zona nyaman. Misalkan Dr. Agus misalnya pilih untuk vertikal Pak, tidak menutup kemungkinan beliau jadi kepala balai rehabilitasi di BNP Sutra, bisa hadir bersama. Tapi insya Allah sebentar beliau setelah dari acara Polda, karena memang di acara Polda ini beliau tidak bisa juga digantikan, beliau harus hadir, dan beliau menyampaikan kepada saya dan teman-teman, silakan. Insya Allah nanti setelah acara dari Polda jam 10 beliau meluncur ke gerakan, sekitar jam 10:30 beliau sudah di sini, dan beliau akan menutup kegiatannya besar beliau. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan memberikan sambutan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Apalah artinya kita di sini 1 sampai 3 jam kita bersama-sama di sini, tapi kita tidak saling kenal. Untuk itu izin Pak Kabar BNK Konawe, saya perkenalkan rekan-rekan sini. Yang di samping Pak Dokter ini Pak Ade Wulai. Pak Ade Wulai ini jabatannya sebagai perencana ahli muda. Beliau ini 6 juta ya? 6 juta. 6 juta. Silakan Pak Ade, berdiri Pak Ade. Pak Ade Wulai. Jadi beliau nanti sebentar akan berikan kita ilmu tentang bagaimana perencanaan yang berlaku di BNN. Kemudian beliau Pak Ali, silakan Pak Ali. Pak Ali ini sebagai analis SDM dan aparatur.
Dia juga grade 10. Grade 10. Kemudian Pak Preti. Preti ini adalah staf keuangan. Jadi beliau juga ini sebagai fungsional keuangan. Oh, masih pelaksana. Oke. Jadi beliau ini urus keuangan, Pak. Ya. Kemudian silakan Ibu Rita. Ibu Rita ini bendahara umum di BNNP Sultra. Jadi di BNN ini ada dua, bendahara umum atau pengeluaran dan bendahara penerima. Juga nanti itu akan berlaku di BNNK Konawe. Kemudian Ibu Herawati, silakan. Beliau juga ini sebagai pengelola keuangan, fungsional, sudah fungsional. Grade berapa, Bu? Grade 7. Jadi mungkinnya kurang lebih 4 sampai 5 juta. Ya. Kemudian Pak Alwi. Pak Alwi ini sebagai analis keuangan fungsional. Beliau kalau di BNNP ini sebagai ketua tim keuangan. Dia juga grade 10, Pak. Kemudian Pak Adisak. Pak Adisak ini kemarin baru dilantik sebagai fungsional perencana pertama. Grade-nya berapa, Pak? 8, Pak. Grade 8. Jadi beliau ini Pak Adisak, beliau juga ini sebagai humas kami di BNNP Sultra. Kemudian Pak Firman. Akan Pak Firman, beliau ini sebagai pengelola pengadministrasian umum. Nah, beliau banyak diberi kepercayaan untuk memegang aplikasi, Pak. Karena tanda tangan kami kalau di BNP Sultra itu, Pak, dan memang ada surat edarannya nanti, tanda tangan saja harus pakai TTE.